Polres Ciamis Polda Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan konferensi pers yang digelar pada hari Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025 di Mapolres Ciamis. Acara konferensi tersebut dipimpin langsung Kapolres Ciamis AKBP Akmal, SH, SIK, MH, serta didampingi oleh Wakapolres Kompol Sujana, SPD, dan Kasat Reskrim AKP Carsono, SH. Dalam konferensi pers yang didampingi Kepit serta Kemenak, Kapolres Ciamis mengungkapkan jajaran Polres Ciamis telah mengungkap kasus tindak pidana perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Tempat kejadian perkara di rumah tersangka atas nama NHM tepatnya di Dusun Desa Kaler Kecamatan Cihaur Beti Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang terjadi pada bulan Februari tahun 2025 sekitar jam 3 dini hari. Kasus ini terungkap atas laporan dari pihak keluarga. Kasus ini terungkap dari pengaduan atau laporan dari keluarga di tindak pidana ini bermula dari tahun 2002 yang lalu pada saat korban anaknya atas nama MK menempuh pendidikan di salah satu pondok di Ciamis. Dari sanalah anak korban MK ini kenalan dengan tersangka NHN. Tersangka mulai suka, kemudian setahun kemudian baru tersangka NHN ini menyatakan cinta atau suka kepada korban. Ya, awalnya karena di pondok itu dibatasi komunikasinya, awalnya antara tersangka dengan anak korban ini komunikasi via WA atau komunikasi. Kemudian pada saat korban berada di kelas 8, tersangka sudah mulai berani untuk mengajak anak korban yang ini ketemu di luar pondok. Tepatnya ketemu di rumah tersangka. Jadi kejadian awalnya tahun 2023 di mana dilakukan pencabulan di rumah tersangka. Yang pertama dilakukan adalah seperti ciuman dan rabaan. Setelah itu anak korban pulang kembali ke pondok dan dikasih uang kurang lebih 50.000. Kemudian beberapa waktu kemudian, tepatnya di bulan Februari 2024, ya, tersangka sudah semakin berani dan sering mengajak anak korban yang tadi ke rumah tersangka. Dan di sanalah mulai dilakukan persetubuhan, di mana anak ini dengan bujuk rayu tersangka menyampaikan akan bertanggung jawab, akan menikahi anak korban. Jadi awalnya anak korban ini menolak untuk disetubuhi oleh tersangka, tapi dengan bujuk rayu akan dinikahi, akan bertanggung jawab. Akhirnya anak korban ini dulu dan terjadilah persetubuhan. Persetubuhan ini berlangsung sampai bulan Februari 2025. Ya. Jadi kurang lebih berdasarkan pendalaman yang kami lakukan kepada tersangka, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih 10 kali. Pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sementara itu Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID, Jawa Barat Anto Rianto,
dalam konferensi persnya, menyampaikan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum ustadz di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Ciamis ini, sekarang sudah ditangani pihak Polres Ciamis. Menurutnya, laporan tersebut disampaikan langsung ke Polres Ciamis pada Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025, menyusul dengan beredarnya video asusila yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Pihaknya menyebutkan, laporan ini dibuat setelah pihaknya melakukan pendalaman terhadap informasi yang diterima. Saat ini, pihak KPAID tengah mendampingi keluarga korban dalam proses pelaporan. Ya nanti kita lihat perkembangannya. Ya tentunya ini masih tahap awal, penyidikan tentunya nanti akan terus berkembang. Ditemukan dan selanjutnya kami melaporkan ke Polres Ciamis. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami menemukan kasus ini kira-kira hari Sabtu yang lalu. Kemudian kami mendapati bahwa anak ini mengalami trauma yang mendalam, sehingga yang kami lakukan adalah melakukan terapi terlebih dahulu. Sehingga beberapa hari kami melakukan terapi selama 3 hari, kemudian kami pastikan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, kemudian kami melakukan komunikasi dengan Pak Kasal Reskrim, dan hari Selasanya kami lakukan langsung pelaporan. Dan tentu dalam hal ini kami perlu sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polres Ciamis, Bapak Kapolres dan Bapak Kasat, di mana kasus ini pelaku dapat diamankan kurang dari 6 jam setelah kami melakukan pelaporan. Tentu ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa, dan semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran buat kita sekalian dan tidak perlu kembali terjadi di satuan pendidikan, khususnya di lembaga keagamaan.